Baik, terima kasih pemirsa Anda menyaksikan program Sumo Terkini Eva Rina TV. Bersama saya, Emi Faradisa, pemirsa 41 TKI ilegal pulang melalui Pelabuhan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara. Dan satu diantaranya meninggal dunia, diduga terpapar COVID-19. Untuk mengetahui situasi terkini, kita telah terhubung bersama Dr. Wahid Kusairi, selaku juru bicara gugus tugas COVID-19 Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Halo Pak, apa benar Halo, salah satu TKI ilegal yang pulang melalui Tanjung Tiram meninggal dunia karena COVID-19? eh, memang ada salah satu penumpang yang berada di Tongkang yang kita dapati dan kita sambut semalam meninggal. Tetapi apakah dia terkena COVID atau COVID-19 ini belum terkonfirmasi. Belum terkonfirmasi karena memang mayatnya sudah tinggal mayat dan belum pernah sempat kita periksa. Tetapi oleh karena dalam suasana pandemik, mereka itu adalah berasal dari negara-negara terpapar, maka segala perlakuan yang kita lakukan terhadap TKI yang datang atau yang masuk ke Batubara, apakah masih hidup maupun yang meninggal, tentu dengan perlakuan protokol kesehatan atau protokol COVID-19. Nah, mayatnya kita siapkan dengan baik dan seluruh penyambutan dilakukan dengan APD lengkap dan langsung kita kirim ke perkuburan yang sudah disiapkan oleh keluarga di perkuburan umum di mana masyarakatnya tidak menolak. Itu. Yang kedua yang perlu kami ralat bahwa jumlah penumpang yang hadir atau yang datang yang masuk bukan 41 ya, tapi 51. 51. Jadi bukan 40, tapi 51 dan satu orang meninggal. Yang 51 orang ini terdiri dari dan berasal Batubara itu 20 orang, termasuk yang satu orang meninggal. Asahan Tanjung Balai itu 14 orang, kemudian dari Kabupaten Langkat 6 orang, dan yang dari Kudus Jawa Tengah ada 2 orang, Surabaya ada 1 orang, kemudian Aceh Timur ada 2 orang, Sumatera Selatan ada 2 orang, Lampung 1 orang, Medan 1 orang, Asahan ya. Tanjung Balai ini 2 orang. Jadi totalnya jumlahnya itu 51 orang. Dan selanjutnya kita periksa dengan melakukan penyelidikan epidemiologi. Di antara 50 orang yang masih hidup ini, 8 orang itu dalam keadaan bergejala. Memiliki batuk, demam, suhu yang tinggi. Dan 8 orang ini kita lakukan rapid test. Dan seluruh hasil rapid test terhadap yang 8 orang ini semuanya negatif. Namun tetap kita isolasi secara terpisah dari yang lainnya. Jadi 8 orang ada 50 di sana, berarti 42 lagi itu berada terpisah dengan yang 8 orang ini. Seluruh PKI yang datang semalam itu kita karantinakan di SMK 150 yang telah dibantu oleh gugus tugas Provinsi Sumatera Utara yang disediakan setiap ada TKI yang masuk ke wilayah Batubara tetap kita perlakukan dan kita lakukan isolasi atau karantina khusus kepada mereka. Kita lakukan pengamatan sehingga nanti mereka keluar dari ini dalam keadaan sehat dan tidak menularkan kepada masyarakat sekitarnya, baik yang itu berasal dari Batubara maupun dari luar Batubara. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, kami terangkan dalam saat ini. Kami garis bawahi jumlahnya 51, 1 orang meninggal. Lantas 1 orang ini apakah sudah positif COVID itu belum bisa kami pastikan karena dia sudah dalam keadaan mayat, tetapi oleh karena berasal dari daerah terpapar maka perlakuan mereka harus kita lakukan sesuai dengan perlakuan atau protokol kesehatan COVID-19. Demikian. Baik Pak, saat ini bagaimana perkembangan COVID-19 di Kabupaten Batubara Pak? Terima kasih. Dalam keadaan saat ini COVID-19 di Kabupaten Batubara cukup terkendali. Kita terus melakukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan sedemikian rupa dari grafik yang telah kita lakukan sesuai dengan pengambilan yang kita lakukan dari hari ke hari. Grafik itu menurun
walaupun dalam titik-titik tertentu menjelang Lebaran kemarin itu ada kenaikan, tetapi sekarang sudah kembali jadi penurunan. Perlu kami sampaikan bahwa total penyelidikan epidemiologi yang kita lakukan di seluruh Kabupaten Batubara ini ada 98.903 orang masyarakat Batubara yang sudah memiliki kontak dengan petugas kita di lapangan. Di 12 kecamatan, di 15 puskesmas. Nah, saat ini total ODP, orang dalam pantauan yang ada di Kabupaten Batubara itu sebanyak 385 orang. Kemudian setelah dilakukan pemantauan selama 14 hari masing-masing, kemudian keluar dalam pemantauan itu sebanyak 360 orang. Dan yang sekarang masih dalam berstatus orang dalam pemantauan itu sebanyak 25 orang. OTG tidak ada, kemudian PDP juga tidak ada. Perlu kami klarifikasikan kepada semua pihak bahwa pada tanggal 27 Mei yang lalu di Gugus Tugas Provinsi Sumatera Utara dilaporkan bahwa telah terdapat 1 orang kasus positif di Kabupaten Batubara. Dalam kesempatan ini ingin kami sampaikan bahwa yang bersangkutan tidaklah benar. Yang bersangkutan berdomisili bukan di Halo Pak. itu ada dan kita sudah klarifikasi. Ya. Baik Oke. Pak. Ada yang lain? Apa kendala yang dihadapi dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Batubara, Pak? Sebenarnya kendala yang berarti tidak ada karena seluruh partisipasi masyarakat khususnya melalui kepala-kepala desa ya ini sudah turut berpartisipasi di dalam mengatasi atau paling tidak melakukan tindakan-tindakan pencegahan di Kabupaten Batubara ini. Terutama untuk memantau siapa-siapa orang-orang yang masuk ke Kabupaten Batubara ini untuk dilakukan tindakan. Tetapi memang ada beberapa tempat lokasi yang kami anggap perlu kewaspadaan yang lebih tinggi. Karena tempat itu masih perlakuannya atau suasana masyarakatnya masih belum memiliki kesadaran untuk bisa melakukan tindakan sesuai dengan protokol di dalam COVID-19 ini. Baik Pak, adakah himbauan yang disampaikan kepada masyarakat Batubara, Pak? Iya, saya hanya menyampaikan sesuai dengan arahan Pak Bupati pada menjelang hari Lebaran yang lalu. Bahwa pilih yang mana masyarakat kita. Mau tinggal tetap di rumah, berarti dia sehat, aman, dan bahagia. Sebisa mungkin lakukanlah tinggal di rumah. Kurangi aktivitas di luar. Kalau tidak, tinggal di rumah sakit. Kalau lebih parah, kalau sudah di rumah sakit tidak lagi, ya tinggallah kenangan. Oleh karenanya tetap berupaya semaksimal mungkin beraktivitas itu di rumah. Jikapun ingin keluar, tetap harus memakai masker, jaga jarak, kemudian berperilaku hidup bersih dan sehat dengan senantiasa melakukan cuci tangan secara rutin dalam setiap melakukan aktivitas maupun sesudah melakukan aktivitas. Yang selanjutnya adalah jaga ketahanan tubuh kita. Minum vitamin, makanan yang sehat dan segar. Bukan berarti mahal. Vitamin harus ditingkatkan, khususnya vitamin C dan vitamin E. Supaya tahan daya tubuh kita lebih baik. Dan mudah-mudahan kita semua terhindar daripada virus corona ini. Baik Bapak, terima kasih informasi dan waktunya. Selamat kembali beraktivitas, Pak. Terima kasih, Mali. Baik pemirsa, demikian Sumut Terkini Eva Rina TV. Saya Emi Faradisa beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.